Sekarang kita masuk ke asesmen mandiri. Nah, jadi yang harus kita pahami, asesmen mandiri adalah alat untuk kita buat agar si calon asesi bisa dia menguji dirinya sendiri. Nah, itu konsepnya. Jadi sebelum dia lanjut mendaftar, dia uji dirinya sendiri, dia sendiri. Kita bocorkan soalnya, nah inilah soalnya. Lalu dia bisa atau tidak gitu. Nah, itu konsepnya. Nah, dan ini pun tinggal copy kerja kita gitu. Nah, yang berbeda dengan form sebelumnya adalah di pertanyaannya ini. Ya. Kalau dulu kita bertanyanya itu merubah ya dari kalimat dipilih menjadi memilih, kan gitu dulu apanya. Nah, dulu di yang KUK-nya berbunyi di itu. Ditentukan, dipilih, kan gitu kan. Diatur, diidentifikasi, awal di. Nah, dulu dirubah menjadi me. Nah, sekarang tinggal copy sebenarnya. Dari KUK-KUK-nya itu. Tidak merubah apapun. Tinggal mengcopy. Nah, oke, kita mulai. Di atas sudah di APL 1 sudah ada tadi, ada judul, ada nomor. Nah, lalu mulailah kita, karena judul kita kan hanya 1 unit kompetensi. Nah, ini melakukan sanitasi. Nah, itu unit yang saya pilih. Lalu ini pertanyaannya, dapatkah saya? Nah, dicantumkan elemennya. Menyiapkan bahan dan peralatan sanitasi dan higienis bahan baku udang. Ini semua kita copy dari elemen kompetensi yang ada di unit kompetensi tersebut. Nah, di mana adanya ini? Di SKKNI. Diambil dari SKKNI ya. Nah, ya. Saya perlihatkan SKKNI-nya. Jadi saya stop ini dulu, saya ambilkan dari SKKNI-nya. Nah, oke. Mana dia SKKNI-nya? Sudah bisa lihat Pak Parno? Ya, sudah. Nah, ada ini. Tinggal copy, menyiapkan bahan dan peralatan sanitasi dan higienis, copy elemen ini ke APL 02 tadi di elemen pertama. Nah, lalu kita copy masing-masing KUK ini copy juga, enggak perlu kita merubah-rubah, tinggal copy aja semua. Bahan pembersih yang cocok dan bahan kimia dipilih dan disiapkan sesuai dengan aturan. Ini tinggal copy. Nah, itu bedanya yang dulu ini kita rubah. Hah? Dulu dirubah, Pak. Iya. Nah, dulu dirubah. Di formulir dirubah, sekarang Pak. Tidak dirubah, tinggal mengcopy. Iya, iya. Nah, kalau dulu di ini kita rubah menjadi menyiapkan, kan gitu. Dapatkah saya? Nah, kan itu menyiapkan bahan pembersih yang cocok. Nah, itu dulu itu. Kalau sekarang enggak. Paste, Pak ya. Copy paste. Nah, copy paste. Nah, oke. Kita lihat yang tadi, mudah-mudahan bisa langsung. Bisa langsung berganti enggak? Belum, Pak. Nah, ya. Belum. Nah, oke, jadi harus satu-satu deh jadinya. Satu-satu. Sekarang sudah? Sudah, Pak. Nah, itu dia. Semua kita copy saja tadi. Ya. Nah, elemen menyiapkan bahan peralatan. Kriteria 1 sampai 4 kita copy saja. Copy saja. Jadi di APL 02 intinya Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu aja intinya. Ya. Nah,
sampai seluruh elemen. Kalau Bu El kemarin 6 elemen ya, pada 6-6-nya Iya, betul, 6. dinikmati. KUK-nya 20. Ya. Jadi elemen 1 ada KUK 4, elemen 2 ada KUK 3, elemen 3 ada 5, 5. elemen 4, elemen 5. Oh, Pak Pita banyak aja. Banyak, mungkin dinikmati. Hanya itu. Nah, kenapa konsepnya itu yang dirubah kan? Ya. Dapatkah saya? Nah, itu dia elemen menyiapkan bahan-bahan. Nah, ini kan sudah dia. Menyiapkan, Nah, bekerja. apa saja menyiapkan itu? Nah, inilah KUK itu. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, centangnya kan satu aja sebenarnya. Elemennya aja centangnya dia. Kalau sudah bisa dia menjawab bagaimana memilih bahan pembersih, bagaimana airnya, maka dia centang K. Karena satu saja, bukan per KUK gitu. Bukan per KUK. Nah, satu saja, Bu. Yang Maka dicentang tidak hanya perlu pas dirubah. elemen. Karena dapatkah saya menyiapkan bahan? Nah, kan itu pertanyaannya gitu. Jadi bukan KUK yang ditanyakan. Isinya memang KUK gitu. Itu ceritanya, itu konsepnya. Nah, di latihan Ctrl C, Ctrl V. Itu saja itu. Ya, ya. Isi. Nah, latihan komputer sajanya sekarang. Ctrl C, Ctrl V. Silakan, Pak Srial mungkin ada pertanyaan. Bu Eni sudah bergabung, Bu. Nah, Bu Eni di luar kota, sinyal-sinyal di lain-lain timbul mungkin. Yang timbul, Pak, ya. Nah, ini kita berempat saja. Ya, Pak. Nah, itu intinya di APL 02. Bu El, lah mulai Bu El. Lah apa? Lah jadi mulai kok. Lah Bu. Alhamdulillah lata isi APL 02, 01. Ah, Jadi untuk tadi yang persyaratan tertib Pak ini, yang ya. persyaratan itu selain di skema kita lihat di nomor 6 juga bisa kalau kita mau copy paste langsung di poin yang nomor 9. Jadi nggak usah kata-kata copy, fotokopi, nggak ada lagi. Ah, Kalau 6 lebih- kan tadi persyaratannya ini. ya, Nah, ya, tapi ya. Ya, kalau ya. di 9.9 langsung fotokopi itu kita ambil untuk di copy paste-nya aja, itu aja. Bagus. Skema. Lah lebih detail Bu El baca skema itu. Cuman Itu itu Pak intinya. Endi, cuma Ya. ya di luar APL kos pengisian ini kan untuk itu harus 2 MUK. Nah, itu yang ke saya yang agak kewalahan. 2 MUK ini. MUK yang baru bisa dapat cuman baru apa? Yang dari pembenihan ikan hias. Nah, Ya, untuk kita membuat tuntas ke sana Cik kalau Bu. gitu kita salah Cik, terus Bu tuntaskan. Endi dulu ya. Ayo. Contohnya, Pak, ya. Iya. Ya maksudnya nanti membuat materi ujinya kan gitu. Ya. Harus 2 MUK kan untuk RCC ini. Ya. Udah dibaca mengenai garam kemarin masih agak Ragu agak ya. agak banyak apanya prosesnya tuh Ya. ada 4 tahap. Ya. Tapi mungkin kalau ada waktu nanti dibaca bisa lah nanti. Bisa. Tapi yang jelas saya fokus ini dulu Pak Pita Nah, yang oke. ikan hias aja. Makasih. Nah, itu intinya. Jadi Pak tinggal Enti. Yo Pak Sriang. Ya. Dalam kolom ini bukti yang relevan ini apa perlu ditulis? Itu Beko yang membuat itu adalah asesi Pak. Nah, itu kosong dewa di saat ini mendaftar. Nyo katanya lah mencentang K risiko gitu ya. Tadi centangnya huruf K risiko. Nah, gitu ya. Apa bukti yang diajukannya gitu? Ainyo sendiri yang menulis, Pak. Oh ya. Oke. Hanya punya bukti. Ada kalau dari SMK mungkin mata kuliah, apa judul mata kuliahnya? Nah, kan itu mata kuliah. Jadi bisa sih kok fotokopi rapor Rapornya. semester bara, mata pelajaran apa. Nah, itu nyenyo membuat, Pak. Bukti yang relevan berkaitan dengan itu. Iya, iya. Nah, itu. Nah, di saat awak pra-asesmen ke asesi, itu nanti dijalihkan, Pak. Bahkan ada pra-asesmen. Di saat awak membagikan formulir kok. Nah, anan bukti yang relevan yang harus dikemukakannya maksudnya adalah kompeten. Nah, itu nah harus wak bimbing
asesi kan gitu Pak. Kewajiban awak membimbing asesi. Pak, contohnya di situ kan KUK-nya bahan pembersih yang cocok dan bahan kimia yang dipilih. Ya. Apa buktinya Pak? Contohnya. Kalau di kuliah itu kan materi kuliah tentang ya pengolahan hasil perikanan Pak, khususnya subbab nanti sanitasi dan higienis. Jadi ada mata kuliahnya itu beranilainya gitu Pak. Jadi transkrip nilai bukti yang relevan itu transkrip nilai. Kalau memang alun tamatnya anaknya transkrip nilai sementara mata kuliah itu. Kalau di SMK mungkin rapor ya. Ya fotokopi rapor mata pelajaran itu semester bara, itunya Pak. Fotokopi rapor. Nah. Oh ya, nanti Pak. Nah, itu. Nah, kalau kini itu untuk kan level SMK apa kayaknya Pak kan? Level SMK. balah itu kan untuk SMP-nya ada donya. Nah, misalkanlah sertifikat pelatihan tentang penerimaan bahan baku atau melakukan sanitasi, anak nadonya pernah ikut latihan. Tadi salah satu syaratnya kan itu pernah pelatihan atau pengalaman kerja. Atau surat keterangan kerja masa dia bekerja di bagian penerimaan bahan baku udang di perusahaan udang. Itu udah masuk dia Pak. Surat keterangan. Itu intinya. Bukti yang relevan. Jadi awak nanti memimpin, mengarahkan asesi untuk itu gitu Pak. Itu saja intinya. Silakan kalau ada ragu. Jadi alun kini wak isi itu adalah asesi yang mengisi nanti gitu. Tapi awak sebagai asesor lah tabayang aku bukti dan harus ada oleh asesi. Kalau SMK tentu fotokopi rapor, semester baranyo, mata pelajarannya apa. Gitu. Atau pernahnya ikut PKL, sertifikat PKL-nya di mana, atau sertifikat magang. Nah, itu ya Pak, yang berkaitan dengan menyiapkan bahan dan peralatan sanitasi. Oh iya. Tuh. Dia yang mengisi asesi. Kalau komputernya? Inyo sendiri asesor. mengisi Pak, merasakan Awak, Pak. makanya asesmen mandiri, dirinya yang merasakan inyo lah kompeten gitu. Oh iya, dirinya sendiri ya. Nah, makanya APL itu asesmen mandiri. Menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri si asesi itu nyolah kompeten atau alun. Nah, karena yang akan wak uji nanti adalah nanlah kompetennya menurut dirinya. Itu nak ujinya Pak. Kalau alun salah satu sado BK, alun bisa lanjut lah. Nah, persiapkanlah diri yakin lo nyo untuk kompeten, nah, baru lanjut. Nah, ini prinsip awak sebagai asesor. Kalau APL 02 kok dari semua elemen salah satunya dicentang di asesi BK, maka di sini belum bisa rekomendasi tindak lanjut, Pak. Oh. Iya. Tidak dapat dilanjutkan. Nah, harus arahkannya dulu agar kompetennya di A-nya nalun kompeten menurutnya itu. Gitu. Nah, itu intinya. Maka asesmen mandiri. Maka skor rekomendasi 2 saja, lanjut atau tidak dapat dilanjutkan. Nah, kata kuncinya itu satu saja yang dibuat elemen tadi itu. Centang BK, maka tidak dapat dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Apanya? Itu kata kuncinya bagi asesor nanti. Iya, iya. Oke. Lah selesai APL 02. Tinggal mengkopi-kopi ya Pak. Konsepnya model itu saja. Nah, awak alun ada mencentang lah, karena mencentang nanti adalah asesi. Itu kira-kira. Nah, cuma dalam pelaksanaannya memang awak harus arahkan bahwa memang semua di bawah elemen KUK malah kompetennya diujinya dirinya. Walah bisanya jak ke elemen ketiga bahan baku udang disortir, ala bisanya mensortir. Nah, ya, tahu sendirinya bisa mensortir gitu. Itu apanya? Semua KUK nya lah bisa gitu. Intinya. Oke. Itu kira-kira. Silakan kalau ada yang perlu diskusikan, kalau enggak lah tinggal ngarajuan, Pak.
Aman Pak Parno? Aman, Pak. Ya, Pak. Nah, silakan kerjakan. Nah, itu. Pak Pita nanya sedikit. Ya, ya. Jadi nampaknya di sini memang yang akan kita uji kalau dengan materi ini adalah untuk apa praktisi ya, untuk pekerja ya, bukan untuk siswa ya, bukan untuk mahasiswa dan apa kayaknya ya. Karena di situ Sesuai dengan dilihat- skemanya, Bu. Sesuai dengan skema, Bu. Skemanya. Bunyi di skema. Oh. Ya nampak saya, kalau saya tuh kemarin itu apa minimal SLTP sudah tuh pengalaman seperti tadi punya keterampilan di dunia kerja. Jadi harus ada surat keterangan dari apa dari apa namanya itu dari tempat kerjanya atau dia pernah ikut pelatihan. Itu istilahnya kan nggak ya dengan ijazah SMA aja dia bisa ikut kompetensi ini gitu. Nah, ya. Untuk tergantung skemanya ya. Mungkin ada yang tergantung skema, persyaratan dasar dari skema dibunyikan. Terima kasih. Itu intinya. Oke. Kalau lah pindah Wak ke MAPA 01. MAPA 01. Oke, Pak. Iya, Pak. Sip, lanjut. Sip, Jadi lanjut. kita pindah ke MAPA 01. Oke. Oke. Udah bisa? Dan nampak? Ya, nampak, Pak. Nah, oke. Nah, di MAPA ini intinya kita memang mendesain MOOC sebenarnya gitu. Mendesain apa, bagaimana, apa metode. Jadi kita mendesain bagaimana tata cara menguji. Ya, maka mulai menentukan pendekatan asesmen. Kandidat yang akan diuji siapa? Ini dia. Apakah hasil pelatihan atau pendidikan? Nah, itu yang tadi. Ya, kalau memang SMK atau mahasiswa, nah katanya. Ya, nomor 1. Nah, maka setting untuk siapa tadi yang PL0 apa tadi? Nah, kan di situ persyaratan dasar tadi itu. Nah, atau pekerja berpengalaman. Nah, itu tadi. Karena akan berbeda. Kalau bekerja pengalaman, seperti kita dosen mengambil ahli, maka nanti metodenya kita bukan observasi kan, tapi portofolio, karena dia sudah berpengalaman. Maka nanti portofolio dia kumpulkan sebanyak-banyaknya bukti bahwa dia memang kompeten di bidang itu. Kalau kita dosen kan itulah dia, SK mengajar, buku, penelitian yang berkaitan dengan skema itu. Nah, kalau tadi kita di skema sudah nampak bahwa minimal SLTP. Artinya bukan ya yang berpengalaman gitu apanya. Nah, tergantung persepsi kita gitu. Seandainya memang dia berpengalaman, dia pengalaman itu surat pengalaman kerja, maka bisa saja dia tidak untuk didesain untuk hasil pelatihan, tapi memang untuk orang yang sudah berpengalaman kerja. Nah, itu contohnya Ibu Susi mantan menteri kan, pendidikan dia hanya SMP, tapi pengalamannya sebagai pengelola pengusaha sudah luar biasa. Maka dipilihlah settingnya orang yang berpengalaman ini begitu. Iya. Jadi untuk siapa? Kan persyaratan dasar kan ada tadi ya, minimal SMP, ada surat pengalaman, atau ada bukti pelatihan, ada KTP, antara itu. Nah, untuk siapa kita setting? Nah, penentuan ini akan menentukan metode. Jadi harus nyambung itu nanti.
Kalau memang hasil pelatihan atau pendidikan, maka harus sebenarnya wajib itu adalah demonstrasi, observasi, keterampilan yang diperlukan karena dia hasil pendidikan. Jangan tanya pengalamannya, maka tidak ada portofolio di hasil pelatihan itu. Nah, itu ujungnya. Ya, atau bisa juga pelatihan belajar mandiri. Apa contoh belajar mandiri kita? Tamat-tamat UT. Itu kan banyak mandiri itu. Hanya sekali berapa mungkin datang tutor-tutornya gitu kan. Banyak mandiri gitu. Nah, jadi siapa calon kandidat yang akan kita uji? Nah, itu yang kita pilih. Nah, jadi ini desainnya dari asesor untuk siapa MOOC ini dia buat. Nah, itu intinya. Endi, Oke. waktu di Silakan portofolio, kalau ada yang ragu kita diskusikan dulu kandidat itu. tanya Pak Endi. Dalam Boleh paham, tanya? Wak? Nah, itu Boleh akan tanya? menentukan nanti. Ya. Langkah Tanya, Cie. berikutnya. Nah, untuk sementara mungkin ya Tanya Ci Pak Endi. hasil pelatihan mungkin. Aduh, kok nggak Setelah itu, nanya, Cie? di settingnya kita Putus-putus hasil suara, Bu. pelatihan. Putus-putus ya? Iya, Bu. Tanya Lanjut, Ci. Minimal SMP. Pak. Lanjut, Pak, ya, Pak. Tanya Ci Nggak Pak Endi. dengar. Ah, hilang. Enggak kedengaran. Kayaknya Pak Suara Yanti saya nggak kedengaran? dengar. Tanya. Suara Bu El enggak kelihatan? Enggak kedengaran? Ah. Suara Ibu enggak kedengaran. Suara saya kedengaran apa Perno? Dengar, Pak? Dengar. Saya dengar, Pak. Ci Pak Saya Endi. salah? Kedengaran suaranya Pak Bu El? Kedengeran? Halo? Kedengar. Saya suara Pak Endi terdengar, tapi Kedengaran. aduh salah apa Suara nih? Ibu udah dengar, Pak Impita. Oh, Sinyal, Pak. udah Pak. Dengar? Suara Bu El. Terputus suara, terputus. Wow. Wah itu. Tapi di situ terangah suara Iya. Bu El Pak Yanti. Dengar. Ah. Tak tangan terus. Apa yang salah? Oh, mau nanya nggak bisa dong. Enggak kedengaran. Enggak terdengar. Tapi di Pak Yanti, Apa Pak yang Yanti salah? di situ tidak Nah, Di situ tuh- di apa? Di kami terdengar, Pak. Nah, terdengar Pak. tuh. Di sini terdengar sama Pak Enggak Impita. kedengaran. Bu El terdengar sih, Pak. Nah, tuh terdengar di Pas Rial, di Pas Afrialdi terdengar. Dengar Pak Impita, Ibu terdengar semua, Bu, sini, Bu. Tuh. Cuma nih Pak Impita mungkin di gangguan, Pak. Kita yo. Blokir ambo yo. Di Pak Yanti kali, di Pak Yanti kali. Yes. Blokir ambo.